billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih juga maha penyayang. Ayat pertama, Alif Lam Mim. Menurut pendapat Imam Syibli dan para ulama yang lain, qala Syibli wa jama'atun alif lam mim wasairu hurufil hijai fi awailis suwari minal mutasyabihil ladzi infaradallahu bi'ilmihi. Imam Syibli telah berkata dan diikuti dengan para ulama yang lain bahwa alif lam mim dan semua huruf-huruf hijaiyah fi awali suwari yang terdapat pada permulaan surat minal mutasyabihil ladzi adalah termasuk dari ayat mutasyabih, ayat mutasyabihat, alladzi yang infaradallahu Allah sendiri yang tahu, ya, bi'ilmihi tentang pengetahuan atau ilmu daripada ayat mutasyabih. Nah, jadi menurut Imam Syibli dan imam-imam yang lain ini sepakat bahwa alif lam mim ini maknanya dikembalikan kepada Allah, ya. Pengertiannya dikembalikan kepada Allah. Kenapa? Karena ya kita tidak tahu rahasia-rahasia daripada permulaan surat yang terdiri dari huruf-huruf hijaiyah seperti yang terdapat di dalam ayat pertama surat Al-Baqarah Alif Lam Mim, juga ayat-ayat yang terdapat pada surat-surat yang lain seperti Alif Lam Ra, ya, Alif Lam Mim Ra, ya, dan Ain Sin Qaf dan seterusnya. Itu adalah ayat mutasyabih, sehingga maknanya saking hati-hatinya ulama dulu untuk ayat-ayat yang semacam itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini lebih aman. Jadi wahia sirul Quran, dan alif lam mim dan beberapa ya huruf-huruf hijaiyah yang terdapat pada permulaan surat itu termasuk sirrul Qur'ani, rahasia dari Al-Quran. Pak, yang namanya rahasia diketahui oleh umum atau tidak? Tidak. Kalau diketahui oleh umum itu bukan rahasia namanya ya, sudah ketahuan. Yang namanya RHS, rahasia itu adalah hanya yang pemilik rahasia yang tahu. Di mana di sini Allah yang tahu rahasia daripada makna alif lam mim. Nah, kalau sudah dirahasiakan ya kita jangan coba-cobalah ya. Nanti jangan ditanyakan, Ustaz apa makna alif lam mim, kan sudah dikasih tahu tadi. Yang tahu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya nggak berani menafsirkannya. Begitu. Karena memang para ulama-ulama terdahulu tentang ayat-ayat ini tidak berani. Bukan berarti ulama dulu keilmuannya kurang, tidak. Saking hati-hati. Menafsiri Al-Quran ini tidak sembarangan. Bukan hanya ilmu nahwu yang dikuasai, ilmu sorofnya, lughatnya, ilmu mantiknya, ya, ilmu bayannya dan lain sebagainya dikuasai. Asbabun nuzulnya dipelajari. Ini luar biasa. Jadi tadi alif lam mim artinya atau terjemahannya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lamu bimuradi alif lam mim, dan Allah yang tahu tentang apa yang dimaksud dengan alif lam mim. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini ada 3 bacaan di sini ya. Ingat, kalau di dalam Al-Quran itu ada tanda titik 3 di antara kata la raiba, ada titik 3 ya. Dengan kata fi ada titik 3 itu disebut dengan waqaf mu'anaqah. Apa namanya? Waqaf mu'anaqah, artinya berhenti pada salah satu tanda. Jadi ini bisa dibaca Zalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Yang pertama. Bisa juga dibaca Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Bisa juga sekaligus Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Karena di situ ya artinya meskipun waqaf tapi tidak wajib berhenti, artinya bisa sekaligus kalau kuat nafasnya. Tapi kalau berhenti harus berhenti di salah satu tanda. Artinya jangan Zalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Jadi dipilihlah salah satu. Ya, berhentinya di salah satu tanda yang ada titik 3 di situ. Nah, jadi kita sekarang tahu ya bahwa tanda titik 3 yang terdapat di dalam Al-Quran itu namanya waqaf mu'anaqah. Qori atau pembaca
berhenti di salah satu tanda. Dzalikal kitabu la raib. Ini Alkitab, yakni Al-Quran. Dulu kita belajar bahwa dzalika itu kalimat isim isyarat makna jauh. Dzalika itu makna yang sebenarnya itu menunjukkan bendanya jauh. Kalau khobarnya mu'annas seperti motor, ya, jawalah, berarti tilkal jawalah itu motor, pakai tilka. Tapi kalau mudzakkar dengan mudzakkar seperti dzalikal kitab. Tapi di sini dzalikanya diartikan hadza. Ini kitab Al-Quran. Ini apa maksudnya? Menggunakan kalimat isyarah makna jauh, tapi diartikan makna dekat. Ini mempunyai pengertian bahwa Al-Quran itu selalu sinkron, selalu sesuai dengan kondisi yang sudah kelewat, yang sedang dijalani, yang akan datang. Itu Al-Quran sudah menceritakan semuanya. Luar biasa. Bahkan nanti di akhirat yang masuk surga, kalam yang paling indah itu adalah Al-Quran. Luar biasa ya, Al-Quran. Makanya ayo semangat Pak, belajar baca Al-Qurannya. Ayo. Dzalikal kitab, ini kitab, yakni Al-Quran. Kenapa Al-Quran disebut Alkitab? Karena Al-Quran ini adalah kitab yang ditulis. Ya, dulu mah ditulisnya di pelepah kurma, di tulang-tulang. Nah, sekarang udah canggih. Ya. Kalau misalnya di pelepah kurma, di tulang-tulang, lah repot. Mau baca Al-Quran, apa tulang-tulangnya di masjid, lah repot ya. Nah, ada yang mengatakan wah itu mah pada zaman Rasulullah nggak ada bentuk Al-Quran begini. Wah bid'ah. Wah, ini repot kalau pemahamannya kita pendek ya, repot. Justru sekarang zamannya zaman bid'ah semua kebanyakannya. Kenapa? Pada zaman Rasulullah enggak ada, sekarang ada. Ya dulu mah pada zaman Rasulullah naik haji, pergi haji pakai onta. Coba kalau dari Indonesia pergi haji naik onta dari sini, atau juga naik karena onta nggak ada kerbau, atau juga kambing, nah sampai nyampe sananya bulan apa itu? Ya jadi kita harus pemikiran yang lebih cerdas lah ya, yang lebih luas.